Pernah kepikiran nggak gimana sih persisnya aktivitas kita sehari-hari itu bisa memengaruhi iklim planet ini? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng, kita akan lihat 3 pendorong utama di balik perubahan iklim. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sesuatu yang personal banget ya. Coba deh pikirin sarapan Anda tadi pagi. Mungkin ada kopi, roti, atau buah. Nah, setiap potong dari menu itu ternyata punya jejak karbon. Dan pertanyaan simpel inilah yang akan membawa kita dari hal-hal kecil sehari-hari ke gambaran global yang jauh lebih besar. Dan ini bukan cuma soal sarapan loh. Coba bayangin, perjalanan Anda ke kantor, listrik yang nyala di rumah, bahkan baju yang kita pakai sekarang. Semua ini adalah bagian dari sebuah sistem raksasa yang meninggalkan jejak karbon. Tujuannya bukan buat nyala-nyalain ya, tapi supaya kita benar-benar paham gimana sih cara kerja dunia modern kita ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di atmosfer? Kuncinya ada di efek rumah kaca. Coba bayangin atmosfer kita ini kayak selimut raksasa. Normalnya, selimut ini pas banget memerangkap cukup panas matahari biar bumi kita nyaman ditinggali. Masalahnya, aktivitas kita ini bikin selimutnya jadi makin tebel. Akibatnya, panas yang terperangkap jadi kebanyakan. Nah, sumber emisi ini bisa kita pecah jadi 3 area utama yang bakal jadi fokus kita. Yang pertama, energi dan industri. Kedua, cara kita menggunakan lahan dan hutan. Dan yang ketiga, rantai pasokan pangan kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pertama, pilar yang paling besar, energi dan industri. Ini adalah mesin yang menggerakkan peradaban modern kita, tapi sekaligus juga jadi sumber emisi terbesar. Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Lampu di ruangan, ponsel yang ada di tangan Anda, mobil di garasi. Semuanya itu butuh energi yang, luar biasa besar untuk diproduksi dan dioperasikan. Dan selama ini, sumber utama energi tersebut cuma satu, pembakaran bahan bakar fosil. Prosesnya tuh sebenarnya cukup simpel. Pertama, energi matahari masuk menghangatkan planet kita. Normalnya, sebagian panas ini bakal mantul lagi keluar angkasa. Tapi, disinilah masalahnya. Emisi dari bahan bakar fosil itu menciptakan lapisan gas yang lebih tebal, jadi kayak ada penjaga yang memerangkap panas ekstra yang seharusnya bisa keluar. Akibatnya, ya suhu global pelan-pelan naik. Oke, sekarang kita ke pilar kedua yang nggak kalah penting, lahan dan hutan. Anggap aja ini adalah paru-parunya planet kita. Dan sayangnya, paru-paru ini lagi berjuang untuk bernafas. Hutan itu lebih dari sekedar kumpulan pohon ya. Mereka adalah penyerap karbon alami paling kuat yang kita punya di darat. Mereka secara aktif menyedot karbon dioksida dari udara. Jadi mereka ini sekutu utama kita buat menjaga iklim tetap seimbang. Tapi kenyataannya sangat kontras. Tiap tahun kita kehilangan hutan seluas kira-kira 10 juta hektar. Luas banget. Lahan itu hilang buat pertanian, peternakan, dan pembangunan. Skalanya itu jujur sulit dibayangkan. Dampaknya itu ada 2, dan dua-duanya parah. Pertama, kita kehilangan kemampuan hutan untuk menyerap karbon di masa depan. Kedua, saat hutan ditebang dan dibakar, semua karbon yang udah tersimpan di pohon-pohon itu lepas lagi ke atmosfer. Ini benar-benar pukulan ganda buat stabilitas iklim kita. Lanjut ke pilar ketiga yang membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi soal sarapan, sistem pangan kita. Ini adalah sebuah perjalanan panjang dari ladang sampai ke meja makan kita. Dan ternyata, setiap langkahnya itu punya dampak. Nah, dalam sistem pangan, ada 2 sumber emisi utama yang perlu kita tahu. Pertama, dari peternakan. Ini menghasilkan gas metana, terutama dari pencernaan hewan ternak. Metana ini gas rumah kaca yang puluhan kali lebih kuat dari CO2 dalam jangka pendek. Kedua, dari pertanian. Penggunaan pupuk sintetis itu melepaskan dinitrogen oksida, gas lain yang juga sangat kuat dalam memerangkap panas. Oke, kita udah menjelajahi 3 pilar utama tadi. Sekarang, yuk kita satukan semuanya untuk melihat gambaran besarnya, yaitu jejak kolektif kita di planet ini. Jadi, pada intinya, jejak iklim kita itu dibentuk oleh 3 pilar ini. Energi yang kita pakai, cara kita mengelola lahan kita, dan sistem pangan yang menopang kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting banget buat diingat adalah sistem-sistem ini tuh nggak berdiri sendiri. Mereka semua saling nyambung. Energi dibutuhkan untuk menjalankan pertanian modern, dan pertanian modern seringkali mendorong perubahan penggunaan lahan. Semuanya saling terkait, membentuk fondasi masyarakat kita saat ini. Jadi, kita udah lihat gimana jejak kolektif kita terbentuk dari 3 pilar utama ini.
Pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi soal apa masalahnya nih, tapi lebih ke bagaimana kita melangkah maju dari sini. Dan ini adalah tantangan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.